sebenarnya udah 120 Hz. Artinya kan smooth 90 fps itu udah dapat dong, ya dong. Kenapa ini kok nggak dapat gitu loh? Astaga Samsung. Mungkin di lock kali sama Samsungnya. Gue juga nggak ngerti juga. Yang jelas ini yang gue dapat. Gitu. Ya, nanggung banget ya 90 fps dong. Ya kan lu kan udah 120 fps. Solid amat gitu ya. Anjay. Oke, langsung kita gas ini ke Nusa ya. Halo, bukan David di sini, ya kan? Dan ketemu lagi di MGS Gadget. Nah, hari ini gua kedatangan tamu lagi brand Samsung ya. Kayaknya kalau nggak Apple Samsung. Belum pernah nih gua nge-review yang lain-lain. Ketemu lagi bareng gua di sini yang so pasti bakal nemenin waktu-waktu lu yang membosankan menjadi lebih berwarna dan menjadi lebih mempesona, anjay. Nah, di sini gue pengen nge-review ala-ala gua, ya kan? Suka-suka gua di sini tentang S22 Ultra. Yang dimana HP ini tuh baru launching tahun kemarin, pas banget di bulan Februari. Nah, untuk FYI aja atau FYI, ini tuh launching di bulan Februari tanggal 9 tahun 2002 kemarin. Nah, sekarang udah tepatnya dalam waktu 1 tahun. Apa aja yang perlu kita tes ya ini HP ya, S22 Ultra. Dari segi kamera, dari segi LCD, layar, display, dan dari segi performa seperti apa, bakal gue bahas lebih lanjut. Nah, simak videonya baik-baik, jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. Bye, ciao. Yuk, lanjut lagi sih HP-nya. Kalau kita ngomongin soal desain sih, Samsung S22 Ultra ini ngingetin saya akan HP-HP seri Note-nya dari Samsung ya. Dimana dia ada S Pen-nya, terusan bisa begini, bisa begitu ya kan. Terus ini tuh bentuknya lebar ya, ukuran layarnya lebar, terus bodinya itu kayaknya agak ngotak di sini kayak power bank gitu kan. Bisa didiriin, nggak perlu pakai stand ya kan. Tuh, kelihatan nggak? Iya, Tara, tapi yang jelas ini dicopot dulu ya, kalau bisa berdiri. Soalnya nggak bisa, no, pasti jatuh, gitu aja. Terus untuk soal desain ini tuh sebenarnya agak miripkan seri Note ya, daripada seri-seri S. Yang kita tahu tuh seri-seri S itu dia agak sedikit ronde-ronde semuanya ya kan, dari seri pertama sampai seri sekarang. Note yang udah lama hilang, kembali lagi di seri S20 series, yaitu S22 sama S23 yang terbaru kalau nggak salah ya. Terus abis itu yang saya kangenin dari seri Notes itu ya Notes-nya ini, S Pen-nya ini, terus layarnya lebar ya kan, terus apa ya, fungsinya sih macam-macam. Sebenarnya kalau gue pribadi, S Pen-nya ini nggak guna buat gue, ngapain gitu loh. Gue lebih, itu tuh fitur yang nggak guna buat gue, anjir. Gue cara-cara gini doang buat apaan gitu loh. Sebenarnya fitur yang nggak guna, dan gue juga nggak bakal beli HP kayak gini sih, ribet jatuhnya ya kan. Gue lebih suka HP yang simpel-simpel aja. Kalau buat ngegame, gue beli pakainya ini aja gitu loh. Ya kan, lebih ke simpel aja, tergantung usernya aja ya kan. Mau dia beli ini buat gaya-gayaan kayak boleh, atau buat lebih ke kameranya juga boleh. Terus buat pakai si S Pen-nya juga boleh. Tapi buat gue pribadi sih, gue nggak mau pakai HP beginian gitu loh. Ngapain ya S Pen-nya, buat apa, nggak kepake gitu loh ya kan. Tapi itu terserah, itu bebas ya, lo mau gimana nih HP, just kalau punya duit lo beli aja, intinya segitu. So, yang pasti ini HP itu ngingetin gue akan seri-seri Note-nya si Samsung yang pernah launching beberapa generasi yang lalu, ya kan. Nah, sekarang kembali lagi, mungkin Samsung udah nggak pengen ngeluarin lagi seri Note-nya sekarang, ya kan. Mungkin langsung ke seri S22 Ultra atau S23 Ultra, intinya begitu, sampai S30 Ultra kali ya, mungkin seperti itu. Dan mungkin seri Note-nya udah bakal di discontinue, sepertinya. Gue nggak tahu nih isinya Samsung kayak gimana. Yang jelas seri S22 Ultra ini ngingetin gua akan seri Note-nya Samsung di generasi sebelumnya. Dari segi desainnya, bahannya mungkin ya premium kayak gitu sih. Ya terus apa lagi ya? Kayaknya layarnya, terus kameranya yang jelas. Nah, di sini kita langsung ke deskripsinya aja ya. Spesifikasi sih nggak bakal sedetail channel-channel yang udah pada banyak itu. Di sini gue pengen ngebahas satu persatu yang gue tahu aja. Dari segi bodinya yang ada itu di S22 Ultra, dia panjangnya itu ada di 163 mm, lebar itu ada di 77 mm, dan tebelnya ada di 8,9 mm. Terus beratnya ada di 228 gram. Itu untuk body. Terus untuk bagian depan belakang dia udah dilindungi sama Gorilla Glass Victus Plus ya. Dimana Gorilla Glass Victus Plus ini udah lebih keras, lebih bagus daripada Gorilla Glass Victus yang biasa. Sementara varian Gorilla Glass Victus itu udah paling tinggi untuk smartphone zaman sekarang, dan ini yang plusnya. Plus ya, ingat plusnya, artinya ini lebih bagus sekitar 10-20% gitu aja. Terus abis itu aluminium frame yang kata Samsung ini udah armor apa gitu ya, pokoknya udah paling kuat deh ya kan. Tapi gue nggak tahu juga, yang jelas kalau kepentok tetap aja bakal penyok gitu loh. Lu tuh HP nggak usah konyol gitu ya kan. Oke, lanjut lagi, yang jelas dia udah nano SIM dual ya, dual nano SIM, udah 5G juga. Terus abis itu apa lagi nih, tentang warnanya kali. Warnanya itu dia macam-macam. Ada Phantom Black yang gue pegang sekarang, terus ada warna white ya, white putih, terus warna blue, biru, sky blue, terus bora purple gitu. Abis itu ada graphite, terus red juga ada merah.
Terus apa lagi, udah kayak gitu aja sih kali. Terus untuk harganya, harga second yang ada di pasaran Indonesia sekarang antara ya range-nya antara 12 juta sampai 16 juta rupiah. Itu tergantung internal yang lu mau gitu loh. Jadi siapin dananya sekitar antara 12 sampai ya 16 jutaan lah ya, tergantung internal aja. Itu berarti kalau makin mahal ya makin banyak internal yang bakal lu dapat. Dan internalnya ada di 3 versi, 128, 256, dan 512. Nah masing-masingnya tuh RAM-nya ada di 12 GB. Wah kenceng banget sih. Yuk kita tes aja nanti ya, tes gamenya kayak gimana, terusan tes panasnya, suhunya ada berapa derajat maksimalnya dia kan, terus ngedrop nggak, karena ini tuh dia pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 1 8 Gen 1. Ribet banget ngomongnya. Snapdragon 8 Gen 1 intinya sih seperti itu ya kan, udah 4 nanometer, artinya dia tuh harusnya lebih ngebut, lebih efisien, terus lebih gacor daripada yang seri-seri sebelumnya. Dan dipastikan Snapdragon 8 Gen 1 itu bisa dipakai sampai 3-4 tahun ke depan. Ngarep banget. Oke. Kita bahas lagi di bagian layar deh. Layarnya itu dia udah Dynamic AMOLED 2X seperti biasa, dan udah LTPO juga, 120 Hz untuk refresh rate-nya, terus sudah HDR10+, terus maksimalnya dia tuh keterangannya di 1750 nits. Terang dan gonjreng banget ya kalau pada saat kita di luar-luaran, pada saat kita lagi pamer pamer di kerumunan orang pas panas-panasan ya kan, itu udah bisa gonjreng banget layarnya. Nah, gue liatin gonjreng banget lah ibaratnya begitu ya kan. Terus lanjut lagi ke apa ya, resolusi kali ya. Resolusinya dia udah 2K, terusan 1440x3088 pixel. Habis itu apa ya, kerapanan layarnya 550 ppi. Bukan 500 ppi, bener-bener. Jadi dia tuh udah rapat banget pixelnya. Kita sih nggak kelihatan di sini ya. Ibaratnya udah enak banget buat dilihat gitu. Habis itu 2K juga, terus AOD juga yang pasti ya. Jebret, masa kayak brand sebelah no. Yang AOD baru seri 14 aja sekarang. Apa itu? Oke, lanjut lagi ke bagian Zero One ya kali ya. Untuk software dia ada di Android 12 ya. Terus bisa di-upgrade sampai Android 13, 14, 15 sampai 20 kali. Terus One UI-nya ada di One UI 5.1. Untuk Snapdragon-nya dia ada di Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer. Habis itu GPU-nya ada di Adreno 730H. Tapi ingat, dia itu sebenarnya versi Indonesia ya. Untuk alhamdulillah dia kedapatan versi Snapdragon-nya. Kalau versi luar itu dia masih pakai Exynos kalau nggak salah. Ya, tapi ya itu versi luar lah. Nah, biasanya sih Indonesia dapatnya Exynos, tapi tumben-tumbenan amat ini Samsung ngasih yang versi Snapdragon. Apa karena mungkin udah dapat hujatan dari netizen yang maha kuasa di Indonesia? Gue nggak tahu juga. Yang jelas versi Indonesia udah dapat Snapdragon 8 Gen 1. Berbanggalah kalian semua. Akhirnya doamu terkabulkan fansboy Samsung. Tepuk tangan dulu dong. Prok prok prok. Boom. Gue pengen tahu seberapa sanggupkah dia ngelibas game-game yang biasanya gue main. Ya kan, apa main thread apa enggak. Biasanya kalau udah panas sih dia bakal main thread. Dari sini gue nggak main ML, gue nggak main bensin implan gitu kan. Gue mainnya cukup game-game yang biasa gue mainin gitu. Kayak PUBG. Biasanya gue kalau main PUBG bisa sampai 2 jam 3 jam gitu. Anjir, ngapain itu? push rank sampai main thread ya, walaupun masih noob juga nggak apa-apa, yang penting kita gas terus. Nah, apakah sanggup bisa bertahan? Coba, gue pengen main satu match aja, mungkin sekitar antara 15 sampai 30 menit. Bakal sepanas apa, bakal kayak gimana experience gue, bakal gue jelasin di next video, bukan next video, slide video berikutnya, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin masalah apa ya, USB, katanya brand sebelah juga, brand buah-buahan itu di versi 15-nya dia bakal pakai USB tipe C juga. Ya kan, akhirnya semua tipe C akhirnya dipakai untuk smartphone global. Gue demen banget itu. Nah, baterainya ini yang dikasih si Samsung di S22 Ultra ini ada di 5000 mAh. Dimana 5000 mAh itu mungkin untuk HP zaman sekarang itu menjadi standarisasi ya, paling nggak di 5000 mAh atau minimal banget di 4000 atau 4500. Di bawah itu sih udah busuk banget pasti, apalagi Android ya kan. Android lo kasih baterai yang 4000 sekarang, buset, itu udah ketinggalan zaman banget gitu loh cuy, ya kan. Akhirnya seri 22 Ultra ini bisa dapat 45 watt, ya kan. Bukan sesuatu yang membanggakan atau sesuatu yang spesial, karena di brand-brand yang lain udah 120 watt sampai 240 watt edan ya kan. Kenapa Samsung masih bisa bertahan di 45 watt sementara brand lain udah ngasih 60 ya kan, 120, 240, udah kayak refresh rate aja anjir. Samsung ya kan. Oke, nggak apa-apa lah, oke, karena harganya mungkin yang udah mahal, tembusnya hampir harga 20 jutaan ya kan, dikasih 45 watt aja lah bonus ya kan, nggak masalah, oke. Terus 45 watt power delivery 3.0 ya kan. Terus habis itu wirelessnya charging dia ada di 15 watt ya kan. Terus reverse charge-nya wireless ya, tempel HP to HP, jadi kawin begitu HP-nya. Kimochi. Dia 4,5 watt. Oke, gitu aja. Enak banget nih.
Oke, nah habis kita ngebahas soal desain, terusan apa lagi? Software, hardware, terusan body, rasio dan lain-lain. S-Pen yang nggak guna buat gue pribadi, tapi terserah lo kalau mau pakein aja, ya kan? Terus kita bakal bahas di kamera, gitu. Untuk kameranya sendiri, kamera utama ada di 108 megapiksel ya dengan aperture 1.8. Ya, itu fiturnya udah ada PDAF, laser autofocus sama OIS. Oke. Untuk lensa ultrawide, dia ada di 12 megapiksel, aperture-nya 2.4 ya. Dual pixel PDAF dan AIS ya. Ingat. Terus teleperiskop ya, 10 megapiksel, aperture-nya 4.9 dengan fiturnya dual pixel PDAF, OIS dan 10 kali optical zoom ya. Terus abis itu tele yang biasa ada di 10 megapiksel dengan aperture 2.4. Terus fiturnya pixel PDAF, OIS 3 kali optical zoom juga. Video maksimal yang dihasilkan dari kamera belakang itu masing-masing bukan masing-masing ya, maksimal ada di HK 24 fps ya. Itu fitur yang nggak guna sebenarnya, ya kan? Nggak bakal kepake, ngapain. Terus habis itu 4K 60 fps maksimalnya. Terus habis itu 1080p ada di 240 fps untuk slow mo seperti biasa. Nah, untuk kamera depan dia ada di 40 megapiksel dengan aperture 2.2. Terus fiturnya ada PDAF ya kan. Terus dual apa ya? Dual pixel juga kali kalau nggak salah, ya kan? Terus dual apa ya namanya, dual PDAF, dual pixel PDAF kalau nggak salah. Terus auto HDR. Terus masing-masing di kamera depan, bukan masing-masing, maksimal ada di 4K 60 fps untuk perekaman. Terus 1080 nya ada di 30 fps ya. Terus untuk speaker, kita dengar speaker sedikit, katanya sih udah ditune sama EKG 48. Gua nggak tahu itu band girl masih ada nggak sih, EKG 48 ya kan. Nah, kita dengerin nih kayak gimana kualitasnya. A few moments later. Langsung ke suaranya. Nah, kalau buat gue sih nggak tahu kenapa ya, katanya udah dicun sama si EKG. Tapi buat gue pribadi, ini dia stereo speaker ya. Dia itu lebih ke cempreng, bukan ke bulat. Kalah jauh sama ROG yang gue pegang ya. Dia itu bulat gitu loh. Terus kalau ini tuh apa ya? Flat datar gitu loh. Gue nggak ngerti nih. Emang mungkin bawaannya dari Samsung kayak gitu, atau gimana? Oke, lanjut lagi. Sip. Nggak ada yang spesial dari speakernya ya, kalau gue rasa. Ini gue masuk di game PUBG ya, dan itu dapat settingannya di smooth extreme doang. Dan gue herannya kenapa? Ini tuh sebenarnya udah 120 Hz. Artinya kan udah smooth 90 fps itu udah dapat dong, ya dong. Kenapa ini kok nggak dapat gitu loh? Astaga Samsung. Mungkin di lock kali sama si Samsungnya. Gue juga nggak ngerti juga. Yang jelas ini yang gue dapat. Gitu. Ya, nanggung banget ya, 90 fps dong, ya kan? Lu kan udah 120 fps. Valid amat fiturnya. Anjay. Oke, langsung kita gas ini. Paling panas di 40 ya. Ultrawide 4K 60 fps. Ultrawide 4K 30 fps. Ultrawide Full HD 60 fps. Ultrawide Full HD 30 fps. Ultrawide HD 30 fps. Utama 8K 24 fps. Kamera utama 4K 60 fps. Kita sambil jalan ya, handheld aja. 4K 30 fps. Kamera utama Full HD 60 fps. Kamera utama Full HD 30 fps. Kamera utama HD 30 fps. 4K 60 fps. Ini saya ke hutan-hutan, asik. Bukan bon ini mah. 4K 30 fps. Full HD 60 fps.
Full HD 30 fps. Everybody dance. Nah, untuk kesimpulannya di HP S22 Ultra ini sebenarnya worth it apa enggak? Alasan gue yang pertama, ini tetap masih worth it karena HP baru launching di tahun kemarin ya, tepatnya di bulan Februari tahun 2022. Artinya secara prosesor dia masih ngebut parah, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, secara kamera ajib gila. Gue bilang kamera ajib gila di beberapa kasus tertentu, di beberapa frame tertentu. Ya namanya kamera nggak ada yang sempurna, gitu aja. Oke, itu untuk kamera yang depan ataupun belakang, ya kan. Terus untuk performa game yang gue rasain setelah gue main beberapa game itu, ya lumayan, bisa dikatakan bagus banget juga enggak, terus jelek banget juga enggak juga. Ini kategorinya bagus, tapi bagus banget enggak. Pasti ada yang lebih bagus dari dia dan lebih ada yang lebih tinggi ya. Di atas langit ada langit bangsat. Gitu aja. Jadi kalau lo beli nih HP cuma buat ngegame doang, gue rasa masih worth it buat dipakai sampai 2 tahun lagi. Udah itu aja, karena prosesor yang dipakai dia itu kalau 2 tahun lagi itu pasti udah bakal berkurang performanya secara performa. Terus belum dari segi baterai. Segi baterainya 5000 mAh, gue rasa itu bakal ngedrop banget karena lu paksain buat ngegame mulu gitu loh. Apalagi buat dipakai buat konten. Kalau buat konten gue saranin ini emang bagus kameranya, tapi kita mesti sedia power bank. Karena apa? Dia tuh kalau dipakai kameranya, baterainya cepet habis. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena processing image yang ada di kamera ini cukup menguras baterai. Gitu aja yang gue pesenin sama lu semua. Entah itu lu mau bikin video, entah itu lu mau ngegame juga, lu mesti nyolok inian juga lo, apa namanya, casan atau enggak power bank. Udah gitu aja sih. Ya kesimpulannya gitu aja dari gue, simpel banget sih ya. Kalau beli ini ya buat ngegame ya silahkan, karena itu masih worth it banget. Atau mungkin buat sekedar ngonten juga bagus banget, karena ya lu tau sendiri ya, Samsung kameranya itu nggak main-main, serius nggak main-main kameranya ya. Terus untuk performa yang lain gue rasa masih bisa dipakai ya kan, kalau buat sekedar scroll IG lah, atau TikTok ya, atau short ya kan. Terus apapun itu, intinya medsos ini masih ketawa, bahkan merem, tutup mata sambil ngimpi dia masih bisa jalan, ibaratnya begitu. Nah kalau untuk di keperluan editing lah atau apa, mungkin dia agak sedikit ini ya, baterainya ya agak cepat boros gua rasain. Gitu aja sih. Oke, gitu aja. Thank you buat teman-teman yang belum pada subscribe. Klik subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya. Nyalakan loncengnya biar lu tahu updatean dari kita semua. Gitu aja. Thank you. Sampai ketemu lagi. Yoi.